Ini adalah cerita tentang pemuda desa pengembala kerbau ini tak sengaja bertemu monyet ajaib ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Pagi itu, sinar matahari menembus kabut tipis di desa kecil bernama Cemara Asri. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, sementara embun masih menempel di daun-daun hijau. Di tengah hamparan sawah dan padang rumput, seorang pemuda bernama Ardi tengah memimpin kerbau-kerbaunya mencari rumput terbaik. Ardi, pemuda desa berusia 17 tahun, dikenal rajin dan penyabar. Meskipun keluarganya sederhana, hatinya besar dan selalu siap menolong sesama. Kerbau-kerbau Ardi, meski tampak lamban dan gemuk, memiliki ikatan kuat dengan pemuda itu. Mereka tampak memahami setiap aba-aba dan sentuhan lembut dari tangan Ardi. Hari itu, seperti biasanya, ia membawa kerbau-kerbaunya ke padang rumput di tepi hutan yang belum pernah didatangi banyak orang. Rumput di sana terkenal subur, hijau, dan harum. Ardi melangkah hati-hati menyusuri jalan setapak, sesekali memukul-mukul ranting yang menghalangi jalan. Namun, saat ia masuk lebih jauh ke hutan, suasana mulai berubah. Pohon-pohon tinggi menutup cahaya matahari, membuat bayangan bergerak-gerak di tanah. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang jatuh. Burung-burung hening sejenak, seolah menahan napas. Tanpa disadari, kerbau-kerbau Ardi mulai tersesat. Mereka meraba-raba jalannya sendiri, dan salah satu kerbau muda tersangkut di semak berduri. Ardi panik, mencoba menyingkirkan duri itu satu persatu. Namun semak itu seolah memiliki tenaga sendiri, semakin menjerat kerbau tersebut. Ia hampir putus asa. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sesosok makhluk kecil dengan bulu keemasan yang berkilau di cahaya matahari. Ardi menatapnya dengan mata terbelalak. Makhluk itu adalah seekor monyet, tapi berbeda dari monyet biasa. Matanya besar, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu, seolah mengerti kesulitan Ardi. Monyet itu melompat lincah ke arah kerbau yang terjerat, memutar-mutar tangannya, dan dengan cepat menarik duri-duri yang menjerat kaki kerbau. Ardi hampir tidak percaya. "Astaga, kau, hewan apa ini?" gumamnya. Kerbau itu dengan lembut menepuk tanah, seolah berterima kasih pada makhluk kecil itu. Monyet itu menoleh ke arah Ardi, matanya menatap tajam namun ramah. Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda dari monyet ini, sebuah aura ajaib yang hangat dan menenangkan. Tanpa sadar, Ardi melangkah mendekat. Ia mengulurkan tangan, dan monyet itu tidak lari. Sebaliknya, ia menempel pada tangan Ardi, seolah menyambut. Saat jari Ardi menyentuh bulu keemasan itu, udara di sekitarnya berubah. Burung-burung mulai berkicau dengan nada yang seakan membentuk melodi, angin berhembus lembut membawa aroma bunga yang belum pernah Ardi cium sebelumnya, dan cahaya matahari menembus celah-celah daun membentuk pola yang indah di tanah. Ardi terpana. Ini bukan hutan biasa, katanya lirih. Ia menatap monyet itu, merasa seakan dunia telah memberinya rahasia yang luar biasa. Monyet itu menepuk bahu Ardi dengan tangan kecilnya, lalu melompat ke atas pohon tua yang rindang. Ardi mengikutinya dengan hati-hati. Di atas pohon, ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Hutan tampak hidup lebih dari biasanya. Daun-daun bergetar meski angin pelan, bunga-bunga mekar dengan warna-warna cerah yang memantulkan cahaya, dan sebuah sungai kecil di kejauhan berkilau seperti cermin. Ardi merasa berada di tempat yang penuh keajaiban, jauh dari kehidupan desa yang sederhana. Monyet itu memutar-mutar tubuhnya, lalu mengeluarkan suara khas seperti tertawa. Ardi tersenyum, merasa ada ikatan aneh antara dirinya dan makhluk kecil ini. Ia tahu, ini bukan kebetulan.
Sesuatu dalam hati Ardi mengatakan bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ardi duduk di bawah pohon tua itu, mengamati monyet yang lincah bergerak di ranting-ranting. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada keseharian yang sederhana, menggembala kerbau, bekerja di sawah, dan hidup dari hasil tanah. Namun kini, hutan dan makhluk ajaib ini membuka matanya pada kemungkinan yang tak pernah ia bayangkan. Sambil memperhatikan monyet itu, Ardi mendengar suara lembut angin yang seolah berbisik, membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. Ia merasakan getaran kehidupan yang harmonis antara manusia, hewan, dan alam. Ardi menutup mata sejenak, membiarkan rasa kagum dan damai memenuhi dirinya. Tidak lama kemudian, monyet itu turun dari pohon dan menepuk tanah di depan Ardi, seperti mengundangnya untuk mengikuti. Ardi menatap ke sekeliling hutan, melihat jalan setapak yang terbuka, dan merasa yakin bahwa ia harus mengikuti jejak monyet itu. Ia bangkit, memanggil kerbau-kerbaunya, dan perlahan melangkah lebih dalam ke hutan yang penuh misteri. Ardi tidak tahu apa yang akan ia temui, namun ia merasa hatinya penuh keberanian dan rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa pertemuan tak sengaja ini bukan hanya tentang menyelamatkan kerbau, tetapi tentang awal dari perjalanan ajaib yang akan mengubah dirinya dan desanya selamanya. Sore hari mulai menjelang, cahaya matahari memudar, namun Ardi dan monyet itu masih terus menjelajahi hutan. Setiap langkah membawa pengalaman baru, suara gemericik air, aroma daun basah, dan kilau cahaya di celah pohon. Ardi merasa damai, namun juga bersemangat, seakan tahu bahwa keajaiban besar baru saja dimulai. Monyet itu berhenti sejenak di tepi sebuah sungai kecil, menoleh ke Ardi dengan mata bersinar. Ardi tersenyum, mengangguk, dan merasa bahwa persahabatan aneh ini akan membuka rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak menyadari, di balik pepohonan, kehidupan desa dan kerbau-kerbaunya juga sedang menunggu perubahan ajaib yang akan datang dari pertemuan tak sengaja ini. Dan dengan hati penuh harapan serta rasa kagum, Ardi menatap hutan di hadapannya, bersiap menyusuri jalan misterius yang dipandu oleh makhluk kecil berkilau itu. Keesokan harinya, Ardi terbangun lebih pagi dari biasanya. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela rumah bambunya yang sederhana. Hatinya masih dipenuhi rasa kagum dan penasaran tentang kejadian kemarin di hutan. Ia menatap kerbau-kerbaunya yang sedang merumput di halaman rumah dan tersenyum. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi. Kerbau yang semula kurus, lemah, dan malas bergerak, kini tampak lebih kuat. Mereka merumput dengan semangat, langkahnya tegap, dan bulunya mengilap terkena cahaya pagi. Ardi terkejut, menyentuh punggung salah satu kerbau, dan merasakan otot yang lebih padat dan kuat. Astaga, apa ini? Gumamnya. Ia hampir tidak percaya, namun bukti ada di depannya. Kerbau-kerbaunya sehat dan penuh energi. Warga desa mulai berdatangan ke padang rumput untuk melihat kerbau-kerbau Ardi. Beberapa bertanya dengan rasa penasaran, ada yang iri, dan ada yang kagum. "Ardi, kerbau-kerbaumu kok tiba-tiba sehat begini?" tanya Pak Jaya, kepala desa. Ardi tersenyum sambil menyadari bahwa ini mungkin efek dari pertemuannya dengan monyet ajaib di hutan kemarin. Ardi memutuskan untuk kembali ke hutan, mencari monyet itu. Ia membawa sedikit bekal, nasi, air, dan seikat rumput segar untuk kerbau. Setibanya di tepi hutan, ia menatap pepohonan tinggi yang memayungi jalan setapak. Suasana hutan pagi itu berbeda dari biasanya. Angin sepo-sepo membawa aroma daun basah, suara burung dan serangga berpadu seperti musik alami. Ardi melangkah perlahan, memastikan kerbau-kerbaunya tetap mengikuti. Setelah berjalan beberapa ratus meter,
ia melihat monyet keemasan itu sedang duduk di atas sebuah batu besar di tengah sungai kecil. Mata monyet itu bersinar, seakan menyambut Ardi. Tanpa ragu, Ardi mendekat. Monyet itu menepuk tanah 3 kali dan kemudian menunjuk ke arah semak-semak di tepi sungai. Ardi mengikuti arah jari mungil itu dan melihat sebuah pohon aneh dengan buah berwarna emas yang berkilau. Monyet itu memetik buah tersebut, lalu menepuk kepala Ardi. Ardi merasa ada energi hangat mengalir melalui tubuhnya saat ia menyentuh buah itu. Secara ajaib, beberapa tanaman kecil di sekitar pohon itu tiba-tiba tumbuh dengan cepat, menghasilkan daun dan bunga yang sebelumnya tidak ada. Ardi terkejut, menyadari bahwa monyet ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi alam. Kau bisa membuat tanaman tumbuh? Ardi bertanya sambil menatap monyet itu. Monyet itu hanya mengangguk dan menepuk tanah lagi, seakan mengatakan, "Ya, tapi hanya untuk yang baik." Ardi mulai memahami bahwa pertemuannya dengan makhluk ini bukan kebetulan. Ia merasakan tanggung jawab besar. Kekuatan ini bisa membawa kebaikan, tetapi juga berbahaya jika disalahgunakan. Ia menatap monyet itu, dan hati kecilnya berbisik, "Aku harus belajar dari makhluk ini. Aku harus menggunakan kemampuan ini untuk membantu desa." Keesokan harinya, Ardi mulai menguji kemampuan monyet itu di padang rumput. Dengan bimbingan monyet, Ardi menaburkan biji-bijian ke tanah, lalu monyet menggerakkan tangannya di udara. Dalam hitungan menit, rumputan di padang menjadi lebih hijau, lebih lebat, dan bahkan beberapa tanaman bunga mulai bermekaran. Kerbau-kerbau pun tampak semakin bersemangat dan sehat, merumput dengan lahap. Desa mulai merasakan manfaat pertama dari kehadiran monyet ajaib. Petani melihat hasil panen mereka lebih melimpah, rumput untuk ternak lebih subur, dan bahkan beberapa tanaman yang sebelumnya sulit tumbuh kini berkembang dengan baik. Warga desa yang awalnya skeptis mulai menaruh rasa kagum pada Ardi. Mereka bertanya-tanya, apakah ini keberuntungan Ardi atau memang ada sesuatu yang luar biasa di balik perubahan ini. Suatu sore, ketika Ardi dan monyet kembali ke hutan, mereka menemukan seekor kerbau yang terluka karena terpeleset di sungai. Ardi merasa panik, tapi monyet itu memimpin tangannya. Dengan gerakan lembut dan penuh keyakinan, monyet menepuk punggung kerbau dan menyalurkan energi yang terlihat seperti cahaya lembut dari tangannya. Dalam beberapa saat, luka kerbau itu menutup dan hewan itu bangkit dengan tegap. Ardi hampir tidak percaya. Keajaiban ini nyata. Ardi menyadari satu hal penting, monyet itu bukan sekadar hewan ajaib, tapi guru yang mengajarkannya tentang kebaikan, kesabaran, dan tanggung jawab terhadap alam. Ia mulai memahami bahwa hutan ini memiliki kehidupan yang penuh rahasia, dan monyet ajaib ini adalah penjaga sekaligus penghubung antara manusia dan alam. Namun, Ardi juga belajar bahwa kekuatan ini harus digunakan dengan hati-hati. Sekalipun ia ingin membantu desanya, ia harus menjaga agar tidak ada yang salah paham atau bahkan memanfaatkan keajaiban ini untuk kepentingan pribadi. Dalam hatinya, Ardi berjanji, "Aku akan menjaga rahasia ini. Aku akan belajar dari monyet ajaib ini dan memastikan desa mendapat manfaat tanpa merusak hutan." Hari itu, Ardi pulang ke desa dengan kerbau-kerbaunya yang sehat dan penuh energi. Ia merasa senang sekaligus bingung, menyadari bahwa hidupnya telah berubah sejak pertemuan pertama dengan monyet. Warga desa mulai memperhatikannya lebih serius, beberapa bahkan mulai bertanya-tanya tentang rahasia di balik keberuntungan Ardi dan kerbau-kerbaunya. Saat malam tiba, Ardi duduk di beranda rumah bambunya, menatap bintang di langit desa. Hatinya dipenuhi rasa kagum dan syukur. Ia tahu, pertemuan dengan monyet ajaib ini baru permulaan dari perjalanan yang luar biasa.
keajaiban pertama telah terjadi, tetapi ia merasa masih banyak hal yang harus ia pelajari tentang persahabatan, tanggung jawab, dan keajaiban alam yang menunggu untuk ditemukan. Di kejauhan, dari hutan, terdengar suara monyet itu memanggil lembut, seolah mengatakan, "Besok, petualangan baru akan dimulai." Ardi tersenyum, menatap kegelapan hutan yang tenang, dan merasakan ketenangan sekaligus semangat untuk hari-hari berikutnya. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang menunggunya, dan monyet ajaib itu akan selalu menjadi panduan dalam perjalanan hidupnya. Dan dengan hati yang berani serta rasa penasaran yang tak terhingga, Ardi menutup matanya, memimpikan petualangan besar yang akan datang, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan seluruh desa selamanya. Hari-hari setelah keajaiban pertama, Ardi merasa ada ikatan yang semakin kuat antara dirinya dan monyet ajaib itu. Ia tidak lagi melihat makhluk kecil itu sebagai hewan biasa, melainkan teman dan guru yang membimbingnya memahami alam. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, Ardi sudah siap dengan kerbau-kerbaunya, berjalan menuju hutan yang kini terasa lebih akrab daripada sebelumnya. Suatu pagi, saat embun masih menempel di daun dan burung-burung menyanyi riang, monyet itu menunggu Ardi di pohon beringin tua di tepi sungai. Ia melompat turun dengan lincah, lalu menepuk tanah 3 kali, seakan menyapa dan memberi tanda bahwa hari ini mereka akan menjelajah lebih jauh. Ardi tersenyum, mengangguk, dan mengikuti jejaknya ke dalam hutan. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang belum pernah Ardi lihat sebelumnya. Hutan di sini begitu hidup, suara aliran air kecil terdengar jelas, angin menggerakkan dedaunan, dan aroma bunga liar memenuhi udara. Monyet itu sesekali berhenti, menunjuk ke berbagai tanaman, lalu menepuk tangan Ardi, seolah mengatakan, "Lihat, pelajari, dan hargai." Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah air terjun tersembunyi. Airnya jernih, mengalir dengan gemericik yang menenangkan. Cahaya matahari menembus pepohonan, menciptakan pelangi kecil di sela-sela air terjun. Ardi terpana. Ia duduk di tepi air, membasuh tangannya, dan menatap monyet itu dengan takjub. Monyet itu duduk di batu, menatapnya kembali dengan mata penuh kecerdasan dan rasa ingin tahu. Sejak pertemuan itu, Ardi dan monyet mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka berbagi momen-momen kecil yang lucu dan hangat. Monyet meniru gerakan Ardi saat ia menuntun kerbau, membuat Ardi tertawa terbahak-bahak. Kadang, monyet itu mencuri buah atau biji-bijian dari tangan Ardi, lalu melemparkannya dengan lincah, seolah ingin bermain. Ardi merasa damai, seolah menemukan teman sejati yang memahami dirinya lebih dari siapapun. Persahabatan mereka tidak hanya berupa tawa dan permainan, tetapi juga pelajaran tentang alam. Monyet itu mengajarkan Ardi cara membaca jejak hewan di hutan, mengenali tanaman obat, dan memahami ritme alam. Ardi belajar bahwa hutan memiliki kehidupan sendiri. Setiap pohon, sungai, dan hewan saling terhubung. Ia merasa hatinya semakin terbuka untuk menghargai setiap makhluk yang ia temui. Suatu siang, ketika Ardi sedang duduk di bawah pohon sambil memandangi kerbau-kerbaunya, monyet itu tiba-tiba melompat ke atas batang pohon dan menepuk-nekup ranting-ranting di sekitarnya. Ardi penasaran, lalu ikut menatap ke arah yang ditunjukkan monyet. Di situ, ia melihat sekelompok burung langka berwarna emas dan biru yang terbang berputar di atas hutan, membentuk pola yang indah. Ardi terpesona. "Luar biasa, aku belum pernah melihat ini sebelumnya," bisiknya. Monyet itu menoleh, menepuk bahu Ardi, lalu melompat turun dan menunjuk ke sebuah gua kecil di balik semak. Dengan hati-hati, Ardi mengikuti jejak monyet dan masuk ke gua. Di dalamnya, cahaya matahari menembus celah di atap gua, menyorot beberapa bunga langka yang hanya mekar sekali setahun. Ardi terpesona.
Ia menyadari bahwa hutan ini menyimpan keindahan yang tidak banyak diketahui orang, dan monyet ajaib ini adalah kuncinya. Persahabatan mereka semakin erat ketika monyet mulai menunjukkan kemampuan ajaibnya. Ia bisa memindahkan batu kecil, menyalakan api dengan gerakan tangannya, dan membuat buah jatuh tepat di tangan Ardi. Namun, ia juga mengajarkan Ardi untuk tidak serakah, bahwa kekuatan ini harus digunakan untuk kebaikan. Ardi belajar menahan diri, hanya menggunakan kemampuan itu untuk membantu kerbau, tanaman, dan warga desa yang membutuhkan. Hari demi hari, Ardi mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia menjadi lebih sabar, lebih peka terhadap alam, dan lebih berani menghadapi tantangan. Desa mulai memperhatikan perubahan ini. Ardi yang sebelumnya hanya dikenal sebagai penggembala sederhana, kini mulai dihormati karena kerbaunya yang sehat dan rumput yang subur. Warga desa bertanya-tanya, siapa yang telah membantu Ardi, dan dari mana keajaiban ini berasal. Suatu sore, saat Ardi dan monyet duduk di tepi sungai, mereka melihat seorang anak kecil menangis di padang rumput. Ardi segera mendekat. Anak itu bercerita bahwa kerbaunya tersesat dan ia takut tidak bisa menemukannya. Ardi menenangkan anak itu, dan monyet dengan lincah melompat di atas pohon, memantau sekeliling. Tidak lama, kerbau yang hilang itu muncul, sehat dan gemuk, seperti dibimbing oleh keajaiban monyet. Anak itu tersenyum lega, dan Ardi merasa hangat di hati. Ardi mulai memahami satu hal penting. Keajaiban monyet ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu orang lain. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga hutan, kerbau, dan monyet ajaib itu agar terus harmonis dengan desa. Persahabatan mereka tidak hanya mengajarkan tentang kebaikan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan keberanian. Hari mulai gelap, dan Ardi pulang ke desa dengan kerbau-kerbaunya. Ia membawa rasa kagum dan syukur, menyadari bahwa hutan dan monyet ajaib ini telah membuka dunia baru baginya. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai rutinitas sederhana, tetapi sebagai perjalanan penuh pelajaran dan keajaiban. Di rumah, Ardi menatap bintang-bintang di langit malam, mengingat tawa monyet dan cahaya bunga langka di gua. Hatinya dipenuhi semangat untuk hari-hari berikutnya. Ia tahu, persahabatan ini baru permulaan, dan banyak keajaiban lain menunggu di hutan yang penuh rahasia. Malam itu, Ardi tidur dengan damai, merasa bahwa ia telah menemukan teman sejati, guru yang bijak, dan dunia yang lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Persahabatan mereka telah terjalin kuat, dan Ardi siap menghadapi petualangan baru, sambil menjaga desa, kerbau, dan hutan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Beberapa hari setelah persahabatan mereka semakin erat, Ardi mulai merasakan adanya tanggung jawab besar yang ia emban. Kehidupan desa tetap sederhana, namun kini Ardi memiliki rahasia yang hanya ia dan monyet ajaib tahu, keajaiban yang bisa membantu alam, kerbau, dan warga desa. Ia menyadari, keajaiban ini bukan sekadar hiburan atau keberuntungan, tapi tanggung jawab yang harus digunakan dengan bijak. Suatu pagi, saat kabut masih menutupi sawah dan hutan, Ardi membawa kerbau-kerbaunya seperti biasa. Monyet itu sudah menunggu di pohon beringin tua, matanya berkilau cerdas. Tanpa banyak bicara, ia menepuk tanah 3 kali, lalu melompat di depan Ardi, mengajak untuk mengikuti jalannya ke bagian hutan yang lebih dalam. Ardi mengikutinya, merasa ada hal penting yang harus ia pelajari hari itu. Mereka tiba di sebuah padang rumput tersembunyi, yang dihiasi bunga-bunga liar dengan warna yang mencolok dan aroma menenangkan. Di tengah padang, Ardi melihat beberapa kerbau liar tampak lemah dan kurus. Ia merasa sedih, menyadari bahwa tidak semua makhluk mendapat keberuntungan seperti kerbau-kerbaunya sendiri. Monyet itu menatap Ardi,
lalu menepuk tangannya, seakan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Dengan hati-hati, Ardi mulai memberi makan kerbau-kerbau liar itu. Monyet itu menggerakkan tangannya, dan secara ajaib, rumputan yang sebelumnya jarang tumbuh tiba-tiba subur, hijau, dan harum. Kerbau-kerbau itu mulai merumput dengan tenang, otot mereka menguat, dan bulunya kembali bersinar. Ardi tercengang. Ia menyadari pelajaran pertama dari monyet ajaib itu, kekuatan sejati harus digunakan untuk menolong mereka yang lemah dan membutuhkan, bukan untuk keuntungan pribadi. Ia merasakan kebahagiaan yang berbeda, lebih dalam daripada sekadar melihat kerbau-kerbaunya sendiri sehat. Seusai membantu kerbau liar, monyet itu membawa Ardi ke sungai kecil yang mengalir jernih di tepi padang. Ia menepu permukaan air, dan arusnya berubah perlahan menjadi lebih deras, membawa air segar ke tanah yang sebelumnya kering. Ardi memahami bahwa setiap tindakan baik akan memberikan manfaat lebih besar bagi lingkungan sekitar. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan rasa kagum terhadap makhluk kecil yang luar biasa itu. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai rutin membawa kerbau-kerbaunya ke hutan, membantu hewan-hewan yang terluka atau lemah. Ia juga menanam benih tanaman obat yang diperlihatkan monyet itu di sepanjang jalan setapak hutan. Monyet sering menepuk kepala Ardi atau menepuk tangannya, memberi semangat dan menegaskan bahwa tindakan kebaikan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa pamrih. Suatu sore, Ardi melihat seorang anak kecil menangis di pinggir hutan. Anak itu berkata bahwa adiknya sakit, dan orang tua mereka tidak memiliki obat. Ardi membawa anak itu ke gua tempat monyet tinggal, di mana terdapat tanaman obat yang sebelumnya ia pelajari. Dengan bimbingan monyet, Ardi meracik ramuan sederhana. Ia menyerahkannya pada orang tua anak itu, dan dalam beberapa hari, sang anak sembuh. Warga desa yang melihat hal ini mulai kagum, namun Ardi hanya tersenyum dan berkata, "Hutan memberi kita banyak hal, asal kita menjaga dan menghargainya." Monyet itu terus mengajarkan Ardi nilai-nilai kebaikan melalui tindakan sederhana namun penuh makna. Ardi belajar untuk membantu yang lemah seperti kerbau atau anak-anak yang membutuhkan, menjaga keseimbangan alam, tidak merusak pohon, sungai, atau tanah, bersikap rendah hati. Keajaiban bukan untuk dipamerkan, tapi untuk bermanfaat bagi semua. Suatu malam, ketika Ardi duduk di tepi sungai, monyet itu menepuk pundaknya dan menunjuk ke bintang-bintang. Ardi merasa seolah monyet itu berkata, "Setiap kebaikan yang kau lakukan akan bersinar seperti bintang di langit. Tidak terlihat semua orang, tapi selalu ada yang memperhatikan." Ardi tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak hanya itu, Ardi juga mulai melihat perubahan di desanya. Warga yang sebelumnya egois dan mementingkan diri sendiri mulai menaruh perhatian pada lingkungan sekitar. Mereka melihat kerbau sehat, ladang yang subur, dan hewan-hewan liar yang aman. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana Ardi bisa melakukan semua ini? Ardi tidak menjawab sepatah kata pun tentang monyet ajaibnya. Ia hanya tersenyum dan membiarkan kebaikan itu berbicara sendiri. Pada suatu pagi, Ardi menemui seorang pedagang yang datang ke desa untuk membeli kerbau dengan harga tinggi. Pedagang itu serakah dan ingin memanfaatkan perubahan kerbau Ardi untuk keuntungan pribadi. Ardi menolak dengan sopan, namun pedagang itu menantang, berkata bahwa tidak ada bukti bahwa kerbau Ardi sehat karena perbuatan baik atau bantuan hutan. Monyet, yang berada di dekat Ardi, menatap pedagang itu dengan mata tajam. Ardi mengerti pesan yang dikirimkan monyet, kekuatan yang sejati tidak harus dipertunjukkan, tapi harus digunakan untuk hal yang benar. Ia menenangkan diri, lalu berkata dengan tegas, "Kerbau ini sehat karena kita merawat mereka dengan hati dan menghargai alam. Tidak ada uang atau pamrih yang bisa menggantikan itu."
pedagang itu hanya bisa mengangguk, merasa terkesan namun tak berdaya. Hari itu, Ardi menyadari pelajaran lain dari monyet ajaibnya. Keberanian dan keteguhan hati dalam melakukan kebaikan sama pentingnya dengan tindakan itu sendiri. Ia merasa semakin matang, bukan hanya sebagai penggembala kerbau, tapi sebagai pemuda yang memahami tanggung jawab moral terhadap alam dan sesama. Hari-hari berikutnya, Ardi dan monyet menghabiskan waktu menjelajahi hutan, menemukan sumber air tersembunyi, pohon-pohon tua yang bisa memberi manfaat bagi warga, dan gua-gua kecil tempat hewan liar berlindung. Setiap hari, Ardi belajar sesuatu yang baru, bagaimana hutan berfungsi sebagai ekosistem, bagaimana hewan-hewan saling membantu, dan bagaimana tindakan manusia bisa mengubah keseimbangan ini, baik atau buruk. Malam itu, sebelum tidur di rumah bambunya, Ardi menatap bintang-bintang di langit desa. Ia mengingat semua kejadian, kerbau yang sehat, anak-anak yang terbantu, dan tanaman obat yang tumbuh subur. Hatinya dipenuhi rasa syukur, dan ia tahu satu hal, keajaiban yang diberikan monyet ajaib bukan hanya tentang kekuatan atau keberuntungan, tetapi tentang menanam kebaikan, belajar menghargai alam, dan berbagi dengan sesama. Dan dengan rasa tanggung jawab yang semakin besar, Ardi menutup mata, menyadari bahwa perjalanan ini baru permulaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia siap menghadapi semuanya dengan hati tulus dan semangat untuk menjaga kebaikan yang telah ia pelajari. Persahabatan mereka semakin erat, dan Ardi tahu, monyet ajaib itu akan selalu menjadi panduan dalam setiap langkahnya. Beberapa minggu setelah Ardi mulai memahami pelajaran dari monyet ajaibnya, Desa Cemara Asri mulai mengalami perubahan yang nyata. Ladang-ladang menjadi lebih subur, kerbau-kerbau sehat, dan hewan-hewan liar di sekitar desa tampak aman. Warga desa semakin kagum pada Ardi, namun rasa penasaran mereka juga tumbuh. Mereka mulai bertanya-tanya, apa rahasia di balik keberhasilan pemuda penggembala itu? Suatu hari, seorang pedagang kota datang ke desa. Namanya Pak Hadi, seorang pria yang cerdas tapi serakah. Ia melihat perubahan di desa, kerbau sehat, ladang subur, dan hasil panen melimpah, dan langsung memikirkan keuntungan besar yang bisa ia dapat. Pak Hadi menawarkan harga tinggi untuk tanah-tanah yang subur, bahkan mencoba membujuk kepala desa untuk menjual sebagian desa pada dirinya. Warga desa awalnya ragu, karena mereka takut kehilangan tanah dan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Ardi merasa khawatir. Ia tahu, jika pedagang itu membeli tanah dan menebang hutan, semua keajaiban yang ada bisa hilang. Ia memutuskan untuk berbicara kepada kepala desa, mencoba memperingatkan tentang pentingnya menjaga hutan dan keseimbangan alam. Namun, kepala desa dan warga yang lain skeptis. Ardi, kau cuma pemuda penggembala. Bagaimana kau tahu apa yang terbaik untuk desa? Kata kepala desa. Ardi menunduk, merasa frustasi. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tidak ingin membeberkan rahasia monyet ajaibnya. Malam itu, Ardi kembali ke hutan, duduk di bawah pohon beringin tua. Monyet itu sudah menunggunya, matanya bersinar lembut seolah mengerti kegundahan Ardi. Ardi menatap makhluk kecil itu dan berkata, "Bagaimana aku bisa meyakinkan mereka? Aku takut hutan dan desa ini akan hancur." Monyet itu melompat ke bahu Ardi, menepuk tangan Ardi, lalu menunjuk ke gua kecil yang sebelumnya mereka temukan. Di dalam gua, Ardi melihat permata bercahaya dan tanaman obat yang langka. Monyet itu menepuk permata itu, dan cahaya hangat memancar ke seluruh gua. Ardi menyadari pesan yang ingin disampaikan monyet. Kekuatan alam bisa menjadi bukti nyata bagi orang-orang yang skeptis, tapi harus digunakan dengan hati-hati dan bijaksana. Keesokan harinya, Ardi mengajak kepala desa dan beberapa warga ke hutan. Ia memperlihatkan tanaman langka,
sungai tersembunyi yang mengalir jernih, dan bunga-bunga yang hanya mekar sekali setahun. Ia menunjukkan bahwa hutan bukan sekadar tanah kosong, tetapi sumber kehidupan yang harus dijaga. Ketika pedagang datang lagi, Ardi menyambutnya dengan tenang. Ia menuntun Pak Hadi ke hutan, memperlihatkan permata bercahaya, kerbau sehat, dan tanaman obat yang tumbuh subur. Pedagang itu tercengang. Ia menyadari bahwa desa ini memiliki kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Namun, sifat serakahnya membuatnya tetap ingin membeli sebagian tanah. Ardi tahu ia harus lebih bijaksana. Ia mengingat pesan monyet, keajaiban harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk memaksa atau menakut-nakuti orang lain. Ia menatap Pak Hadi, lalu berkata tegas, "Desa ini adalah rumah kami. Hutan ini memberi kehidupan bagi kami, kerbau, dan hewan-hewan lain. Jika kau merusak hutan, kau tidak hanya merugikan kami, tapi juga alam itu sendiri." Pedagang itu menatap Ardi dengan mata terbelalak. Ia melihat keteguhan, keberanian, dan rasa hormat Ardi terhadap alam. Monyet yang duduk di pohon dekat situ menepuk ranting beberapa kali, seakan memberi tekanan halus. Suasana hutan menjadi sunyi, angin berhembus lembut, dan burung-burung tampak berkicau dengan nada seakan mendukung Ardi. Akhirnya, Pak Hadi mengangguk perlahan. Ia sadar bahwa kekuatan alam dan keharmonisan desa tidak bisa dibeli dengan uang. Ia meninggalkan desa, dan warga pun lega. Kepala desa menepuk bahu Ardi, berkata, "Kau benar, Ardi. Kau mengajarkan kami sesuatu yang penting hari ini. Kita harus menjaga hutan dan desa kita." Ardi tersenyum, tetapi ia tahu ujian ini belum berakhir. Ia memahami satu hal, perubahan dan keajaiban bisa membawa tantangan baru, terutama dari orang luar yang tidak memahami nilai alam. Ia bertekad untuk terus belajar dari monyet ajaib dan menjaga desa dengan bijaksana. Hari itu, monyet memimpin Ardi ke bagian hutan yang lebih dalam, di mana mereka menemukan pohon-pohon tua yang rindang dan beberapa gua kecil yang menjadi rumah bagi hewan liar. Monyet mengajarkan Ardi cara menghargai setiap makhluk di hutan, termasuk yang tampak kecil atau lemah. Ardi belajar bahwa kebaikan bukan hanya membantu manusia, tapi juga menjaga semua makhluk hidup dan lingkungan mereka. Suatu sore, Ardi melihat seorang warga mencoba menebang pohon tua untuk kayu. Ardi segera menghentikannya, lalu menunjukkan bagaimana pohon itu menyimpan air bagi sungai, memberi makanan bagi hewan, dan menjaga tanah tetap subur. Warga itu terkejut dan menyadari pentingnya pohon itu. Ardi tersenyum, merasa bangga karena pelajaran dari monyet ajaib kini ia bagikan kepada orang lain. Malamnya, Ardi duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Ia merasakan damai, tapi juga waspada. Ujian pertama telah ia lalui, pedagang serakah telah pergi, warga desa mulai menghargai hutan, dan monyet ajaib tetap menjadi teman setia yang membimbingnya. Namun Ardi tahu, lebih banyak ujian menunggu, dan setiap keputusan yang ia ambil akan menentukan masa depan desa, kerbau, dan hutan yang ia cintai. Dalam hati, Ardi berbisik, "Aku akan menjaga hutan ini, seperti monyet ajaib mengajarkanku. Aku akan menggunakan keajaiban ini untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan." Monyet, yang duduk di pohon dekat rumah, menepuk kepala Ardi seakan menyetujui tekadnya. Dan begitu malam menyelimuti desa Cemara Asri, Ardi merasa yakin bahwa perjalanan hidupnya bersama monyet ajaib baru saja memasuki babak yang lebih besar. Keajaiban hutan, pelajaran tentang kebaikan, dan tanggung jawab moral yang ia pelajari akan terus membimbingnya menghadapi tantangan yang lebih sulit di masa depan. Sejak ujian pertama dengan pedagang kota berlalu,
Ardi mulai menyadari bahwa kekuatan monyet ajaib bukan hanya untuk menjaga kerbau dan hutan, tetapi juga untuk memperlihatkan keajaiban alam kepada seluruh desa. Ia ingin warga desa memahami bahwa hutan, sungai, dan hewan bukan hanya sumber kehidupan mereka, tapi juga bagian dari keseimbangan alam yang harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Pagi itu, Ardi bangun lebih awal dari biasanya. Embun masih menempel di daun-daun, dan suara burung memenuhi udara pagi. Monyet itu sudah menunggu di pohon beringin tua, matanya bersinar penuh antusiasme, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang istimewa hari ini. Ardi tersenyum, dan ia tahu hari ini akan menjadi hari penting. Ardi menuntun kerbau-kerbaunya menuju hutan. Monyet melompat di depan mereka, menepuk tanah beberapa kali sebagai tanda bahwa mereka akan menjelajah ke tempat yang lebih tersembunyi dari sebelumnya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, mereka tiba di sebuah padang bunga liar yang luas, tempat di mana bunga-bunga berwarna-warni bermekaran tanpa henti, bahkan di musim yang biasanya tandus. Ardi menatap keajaiban itu dengan takjub. Ia merasa bahwa padang ini adalah pusat energi hutan, tempat di mana alam menampakkan keindahannya yang murni. Monyet menepuk kepala Ardi, lalu menunjuk ke beberapa bunga yang tampak berbeda, berwarna emas dan memancarkan cahaya lembut. Ardi mengerti bahwa ini adalah bunga langka yang hanya mekar karena kebaikan dan keselarasan alam, dan monyet ingin memperlihatkan ini pada orang-orang desa. Tanpa membuang waktu, Ardi menyiapkan rencana. Ia memutuskan untuk mengajak kepala desa, beberapa warga, dan anak-anak untuk melihat padang bunga ini. Ia ingin mereka memahami bahwa keajaiban alam bisa terjadi jika manusia menghargai dan menjaga keseimbangan lingkungan. Hari berikutnya, rombongan kecil warga desa mengikuti Ardi masuk ke hutan. Ardi memimpin mereka melewati sungai kecil, menyeberangi akar pohon besar, dan akhirnya tiba di padang bunga liar. Semua mata warga desa membelalak saat melihat warna-warni bunga yang menakjubkan, aroma harum yang menenangkan, dan cahaya emas yang berpendar di beberapa bunga. Kau tidak bohong, Ardi, kata kepala desa dengan suara gemetar. Ini luar biasa. Warga lain mulai berbisik, merasa kagum sekaligus tersentuh. Anak-anak berlari di antara bunga, tertawa riang, sementara orang dewasa menatap dengan takjub. Monyet ajaib itu duduk di atas batu besar di tengah padang, menepuk tanah beberapa kali, lalu melompat ke pundak Ardi. Ardi menyadari bahwa monyet ingin mengajarkan satu hal penting. Keajaiban bukan sekadar untuk dilihat, tapi untuk dipahami dan dihargai. Ardi mulai menjelaskan kepada warga desa. Ia bercerita tentang tanaman obat yang ia temukan, tentang sungai yang menjadi sumber kehidupan, dan tentang kerbau yang sehat karena rumput yang subur. Ia menekankan bahwa semua ini bukan hasil keberuntungan semata, melainkan karena mereka menjaga alam dengan hati yang tulus. Warga desa mendengarkan dengan seksama, banyak yang terharu. Di tengah penjelasan Ardi, seorang pedagang lokal muncul, ingin memanfaatkan keindahan padang bunga ini untuk keuntungan pribadi. Ia ingin memetik bunga-bunga langka untuk dijual ke kota dengan harga tinggi. Ardi segera menghentikannya. Ia menepuk tanah, dan monyet melompat ke depan pedagang itu, menatapnya tajam. Pedagang itu terkejut, merasa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya di hutan ini. Ardi berkata tegas, bunga-bunga ini bukan untuk dijual atau diambil. Mereka bagian dari hutan, bagian dari kehidupan desa ini. Jika kau merusaknya, kau tidak hanya merugikan desa, tapi juga keseimbangan alam. Pedagang itu menunduk, sadar bahwa keajaiban ini lebih berharga daripada uang. Ia pergi dengan hati-hati, meninggalkan padang bunga dalam keadaan utuh. Hari itu, warga desa mulai menyadari satu hal penting.
alam memberikan keajaiban jika manusia hidup selaras dengannya. Ardi merasa bangga, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena pesan monyet ajaib telah tersampaikan. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya kini semakin besar. Ia tidak hanya menjaga kerbau dan hutan, tapi juga mendidik desanya untuk menghargai dan melindungi alam. Monyet ajaib terus menjadi panduan Ardi. Mereka menjelajahi bagian hutan lain, menemukan gua-gua tersembunyi, sungai yang jernih, dan pohon-pohon tua yang menyimpan air penting bagi ladang desa. Ardi mulai membuat catatan kecil tentang hutan, tanaman, dan hewan, agar suatu hari warga desa bisa belajar lebih banyak dan menjaga hutan dengan lebih bijaksana. Suatu sore, Ardi melihat seorang anak kecil tersesat di hutan. Ia segera menolongnya, dan monyet ajaib memandu mereka kembali ke desa dengan cepat. Anak itu selamat dan senang, dan orang tuanya sangat berterima kasih. Ardi menyadari bahwa keajaiban alam bukan hanya untuk keindahan, tapi juga untuk keselamatan dan kehidupan. Saat malam tiba, Ardi duduk di tepi sungai dekat rumahnya. Ia menatap bintang-bintang, mengingat semua kejadian hari itu. Ia menyadari bahwa keajaiban alam telah terungkap, bukan sebagai tontonan semata, tapi sebagai pelajaran hidup bagi dirinya dan desa. Monyet duduk di pohon dekatnya, menepuk pundak Ardi dengan lembut, seakan mengatakan, "Kau sudah belajar banyak, tapi masih banyak yang harus dipelajari." Ardi tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini baru separuh jalan. Desa kini mulai memahami pentingnya menjaga alam, tetapi ujian dan tantangan baru akan selalu muncul. Ia tahu, setiap keputusan yang ia ambil akan menentukan masa depan desa, hutan, dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekad untuk terus belajar, Ardi menutup mata malam itu, yakin bahwa monyet ajaib akan selalu menuntunnya. Ia tahu, keajaiban alam yang telah terungkap bukan hanya hadiah, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus ia jaga seumur hidup. Dan begitu malam menyelimuti desa Cemara Asri, Ardi merasa damai. Ia tersenyum, menyadari bahwa persahabatan dengan monyet ajaib dan keajaiban alam yang ia pelajari bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga membuka mata seluruh desa terhadap keindahan dan kebaikan alam. Hidup di desa Cemara Asri yang damai tidak selalu berjalan mulus. Setelah keajaiban alam mulai terungkap, desa menjadi perhatian banyak orang dari luar. Beberapa datang dengan niat baik, ingin belajar tentang pertanian, kerbau, dan hutan. Namun tidak sedikit yang datang dengan niat serakah, ingin mengambil keuntungan tanpa memikirkan keseimbangan alam. Suatu hari, Ardi sedang memeriksa ladang dan kerbau-kerbaunya di tepi hutan ketika ia melihat beberapa jejak kaki asing di tanah. Jejak itu terlalu besar untuk kerbau atau hewan biasa dan tidak familiar baginya. Monyet ajaib yang selalu menemaninya melompat ke pundak Ardi dan menepuk tanah beberapa kali, seolah memberi peringatan. Ardi merasakan hawa cemas yang berbeda. Ia tahu ancaman sedang mendekat. Tak lama kemudian, beberapa pria berbadan besar datang ke desa. Mereka terlihat kasar, membawa alat-alat berat, dan terlihat ingin menebang pohon serta mengambil kerbau. Warga desa panik. Mereka bertanya-tanya siapa orang-orang ini dan apa yang mereka inginkan. Ardi berdiri tegak, menatap mereka, dan merasakan tekad yang kuat. Ia tahu ia harus melindungi desa dan hutan yang dicintainya. Monyet ajaib melompat di atas kepala Ardi, menepuk ranting pohon, lalu menyalurkan energi kecilnya yang membuat beberapa kerbau di ladang berdiri berjaga-jaga. Kerbau-kerbau itu tampak lebih waspada dan berderap keras, menimbulkan suara yang membuat para penyerang ragu. Ardi menyadari bahwa keajaiban monyet bisa menjadi pertahanan alami tanpa menyakiti siapapun. Ardi segera mengumpulkan beberapa warga desa yang berani.
Ia membagi mereka menjadi kelompok kecil, setiap kelompok bertanggung jawab menjaga bagian tertentu dari desa dan ladang. Ia mengajari mereka cara menggunakan jebakan alami dari hutan, ranting yang menutupi lubang, suara binatang yang bisa menakuti orang asing, dan bagaimana memanfaatkan sungai dan medan desa sebagai perlindungan. Monyet ajaib ikut berperan penting. Ia melompat dari pohon ke pohon, mengawasi gerak-gerik para penyerang. Kadang ia menepuk tanah, membuat suara keras yang terdengar seperti hewan besar, membuat para penyerang takut dan mundur beberapa langkah. Ardi tersenyum, menyadari bahwa monyet itu bukan hanya teman dan guru, tetapi juga pelindung desa yang bijak. Suatu sore, salah satu penyerang mencoba memasuki ladang secara diam-diam. Ardi bersama beberapa warga menyergapnya dengan hati-hati. Tanpa kekerasan, mereka berhasil membuat penyerang itu terkejut dan menyerah. Monyet ajaib menepuk tanah di dekatnya, seakan memberi pesan, keajaiban dan kebaikan bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada kekerasan. Namun ancaman ini tidak hanya datang dari orang luar. Beberapa warga desa yang serakah mulai meragukan keputusan Ardi untuk menjaga hutan dan tidak menjual tanah kepada pedagang kota. Mereka mulai menimbulkan keributan, bahkan ada yang ingin mengambil keuntungan sendiri dari keajaiban padang bunga dan kerbau sehat. Ardi merasa beban yang lebih berat kini ada di pundaknya. Ia harus menjaga kedamaian desa, melindungi hutan, dan mengajarkan warga untuk tetap menghargai alam. Monyet ajaib menunjukkan jalan. Ia membawa Ardi ke padang bunga liar yang sebelumnya telah mereka kunjungi. Di sana, Ardi mengumpulkan warga desa dan mulai menjelaskan bahwa setiap tindakan serakah bisa merusak keseimbangan alam dan menghancurkan keajaiban yang telah mereka nikmati bersama. Ia menunjukkan bagaimana kerbau sehat bergantung pada rumput yang tumbuh subur, bagaimana sungai yang jernih memberi kehidupan bagi tanaman dan hewan, dan bagaimana pohon tua menjadi penahan tanah agar desa tidak longsor. Warga desa mendengarkan dengan seksama. Banyak yang tersentuh oleh kata-kata Ardi dan melihat sendiri bukti keajaiban alam. Beberapa mulai menyesali niat serakah mereka dan berjanji untuk menjaga hutan serta desa. Ardi merasa lega, menyadari bahwa pendidikan dan contoh nyata bisa lebih kuat daripada ancaman atau paksaan. Namun ancaman orang luar belum hilang. Beberapa penyerang yang ketakutan sempat kembali mencoba merusak desa di malam hari. Ardi dan monyet ajaib menyiapkan strategi pertahanan alami. Mereka menyalakan api kecil di beberapa titik untuk memberi cahaya, memanfaatkan kabut malam untuk menyamarkan gerak mereka, dan menggunakan suara kerbau serta burung hutan sebagai alarm. Saat malam tiba, penyerang itu datang lagi, tetapi terkejut melihat desa yang siap menghadapi mereka. Ardi berdiri di depan dengan monyet ajaib di pundaknya, menatap para penyerang. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tapi keteguhan hatinya terlihat jelas. Monyet menepuk tanah beberapa kali, menciptakan suara yang terdengar seperti derap binatang besar. Penyerang itu ketakutan, dan akhirnya mundur, menyadari bahwa desa ini tidak mudah ditaklukkan. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di alun-alun. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Ardi dan monyet ajaib. Kepala desa pun memberi penghargaan khusus, menyadari bahwa keberanian, kebijaksanaan, dan kebaikan Ardi telah menyelamatkan desa dari ancaman besar. Ardi tersenyum, tetapi ia tahu bahwa ancaman akan selalu ada. Ia menyadari satu hal, keajaiban, keberanian, dan kebaikan harus selalu seiring untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan alam. Monyet ajaib menepuk pundak Ardi, seakan memberitahu bahwa ini baru permulaan dari tantangan yang lebih besar yang menunggu. Malam itu, Ardi duduk di tepi sungai, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Ia merenung tentang semua yang telah terjadi, ancaman orang luar, niat serakah warga, dan bagaimana ia harus menjaga keseimbangan desa.
Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya bersama monyet ajaib tidak hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang tanggung jawab, keberanian, dan kearifan dalam menghadapi ujian hidup. Dan di bawah sinar bulan yang lembut, Ardi berjanji pada dirinya sendiri, ia akan terus belajar, melindungi desa, menjaga hutan, dan menyebarkan kebaikan. Monyet ajaib duduk di pohon dekatnya, menatap Ardi dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Persahabatan mereka semakin kuat, dan Ardi tahu, tidak ada ancaman yang lebih besar daripada ketulusan hati yang bersatu dengan alam. Setelah menghadapi ancaman dari orang luar, Ardi menyadari bahwa kekuatan dan keajaiban monyet ajaib saja tidak cukup. Ia harus mengajak seluruh warga desa untuk bersatu, menghargai alam, dan bekerja sama menjaga keseimbangan hutan serta desa. Keputusan ini menjadi titik balik bagi desa Cemara Asri, di mana manusia dan alam mulai membangun harmoni yang nyata. Pagi itu, Ardi memanggil pertemuan di alun-alun desa. Warga datang dengan rasa penasaran, sebagian masih skeptis, tetapi sebagian lagi penasaran ingin melihat bukti keajaiban hutan. Ardi memulai pertemuan dengan bercerita tentang pengalaman menghadapi ancaman penyerang, dan bagaimana hutan, kerbau, dan monyet ajaib membantunya melindungi desa. Ia menekankan satu hal, hanya dengan bersatu dan menjaga alam, desa bisa tetap damai dan makmur. Monyet ajaib duduk di bahu Ardi, sesekali menepuk tanah sebagai penekanan pada setiap kata penting. Warga desa mulai memperhatikan dengan serius, terutama anak-anak yang matanya bersinar penuh rasa kagum. Ardi menunjukkan beberapa benda kecil dari hutan, bunga langka, tanaman obat, dan batu bercahaya yang ia temukan bersama monyet. Ia menjelaskan bagaimana setiap elemen ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ardi mengusulkan sebuah rencana. Setiap keluarga akan bertanggung jawab menjaga bagian tertentu dari hutan, ladang, dan sungai. Mereka akan bekerja sama menanam pohon, membersihkan sungai, dan merawat kerbau-kerbau liar. Anak-anak diajari cara menanam bibit pohon, menanam tanaman obat, dan mengenali jejak hewan liar. Warga yang lebih tua membantu membangun rumah pohon sederhana untuk satwa dan memperkuat sistem irigasi alami dari sungai yang mengalir melalui desa. Monyet ajaib menunjukkan cara membuat jalan setapak alami agar warga dan hewan bisa saling menjaga tanpa merusak hutan. Ia juga mengajarkan Ardi cara menanam benih tertentu yang bisa tumbuh subur dengan sedikit air, membantu warga mengantisipasi musim kering. Ardi merasa kagum, monyet bukan hanya teman dan pelindung, tetapi guru bijak yang mengajarkan manusia menghormati alam. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan mulai terlihat. Ladang menjadi lebih subur, sungai jernih mengalir ke seluruh desa, dan kerbau-kerbau liar semakin sehat. Anak-anak belajar dengan gembira, sementara orang dewasa mulai menyadari manfaat nyata dari menjaga hutan. Bahkan warga yang sebelumnya serakah mulai ikut menjaga tanaman dan satwa liar. Ardi tersenyum melihat desa yang semakin bersatu. Suatu hari, ancaman baru muncul. Seorang pedagang kota yang licik mencoba kembali, membawa alat berat dan sejumlah pekerja. Mereka ingin mengambil kayu dari hutan dan memindahkan beberapa kerbau untuk dijual ke kota. Warga desa panik, tetapi Ardi menenangkan mereka. Ia tahu bahwa kali ini, mereka harus menghadapi ancaman bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi dengan persatuan dan keajaiban alam yang mereka pelajari. Ardi memimpin warga ke padang bunga liar dan gua-gua tersembunyi di hutan. Monyet ajaib menepuk tanah beberapa kali, dan secara ajaib beberapa kerbau muncul dari ladang, berderap keras untuk memberi peringatan. Burung-burung beterbangan dari pohon, dan beberapa hewan liar muncul, memperlihatkan keharmonisan desa dengan hutan. Para pedagang dan pekerja kota terkejut, merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang dipenuhi keajaiban dan kehidupan yang saling terjaga.
Ardi berdiri di tengah warga desa dan berkata dengan tegas, "Hutan ini adalah rumah kita. Alam memberi kehidupan bagi kita semua. Jika kalian merusaknya, kalian tidak hanya merugikan desa ini, tapi juga seluruh makhluk hidup di sini." Suara Ardi jelas, penuh keyakinan, dan warga desa berdiri di belakangnya, siap mempertahankan hutan dengan cara mereka sendiri. Monyet ajaib melompat dari pohon ke pohon, menepuk tanah, dan memancarkan cahaya lembut yang membuat suasana semakin magis. Kerbau-kerbau yang sehat mulai berderap bersama-sama, seolah menyuarakan dukungan mereka. Bunga-bunga langka berpendar lembut, dan sungai mengalir dengan gemericik menenangkan. Para pedagang dan pekerja kota merasa takut, bukan karena Ardi mengancam, tetapi karena keajaiban alam dan persatuan manusia alam yang mereka lihat terlalu kuat untuk dilawan. Akhirnya, para pedagang mundur. Mereka menyadari bahwa desa ini bukan tempat untuk mengambil keuntungan secara serakah. Warga desa bersorak, merasa bangga pada Ardi, monyet ajaib, dan persatuan mereka. Kepala desa menepuk bahu Ardi dan berkata, "Kau telah mengajarkan kami satu hal penting, persatuan dan rasa hormat pada alam lebih kuat daripada kekerasan atau uang." Hari-hari berikutnya, desa semakin makmur. Warga belajar menanam pohon, merawat sungai, dan menjaga kerbau. Anak-anak menjadi generasi baru yang mencintai alam, sementara orang dewasa semakin bijak dalam memanfaatkan hutan. Ardi merasa bangga, tetapi ia tetap rendah hati, menyadari bahwa semua ini bukan hasil kerja seorang diri, tetapi keajaiban alam yang terwujud karena persatuan dan kebaikan hati semua orang. Malamnya, Ardi duduk di tepi sungai, menatap bintang. Monyet ajaib duduk di bahu Ardi, menepuk kepala, seakan mengatakan, "Kau telah belajar banyak, tapi perjalanan masih panjang. Masih banyak ujian dan keajaiban menunggumu." Ardi tersenyum, mengetahui bahwa ia siap menghadapi apapun dengan hati yang tulus, persahabatan yang setia, dan desa yang bersatu dengan alam. Dan begitu malam menyelimuti desa Cemara Asri, Ardi merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Desa ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol harmoni antara manusia dan alam, keajaiban yang lahir dari kebaikan, keberanian, dan persatuan seluruh warga desa. Setelah desa Cemara Asri berhasil bersatu menjaga hutan dan keajaiban alam, Ardi merasa lega, namun hatinya tetap waspada. Ia tahu, hutan masih menyimpan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Monyet ajaib sering menatap jauh ke arah pepohonan lebat, seperti ingin menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari padang bunga, sungai, dan gua yang telah mereka jelajahi. Suatu pagi yang cerah, monyet melompat ke pundak Ardi dan menunjuk ke arah hutan bagian utara, tempat yang belum pernah Ardi jelajahi. Mata monyet itu bersinar, seakan mengatakan, "Hari ini kau harus melihat rahasia yang tersembunyi." Ardi merasa campuran antara rasa penasaran dan sedikit cemas, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak. Ardi menyiapkan perbekalan sederhana, air, makanan, dan tali pengaman, lalu memanggil beberapa warga muda desa yang ingin ikut belajar. Mereka berjalan melewati hutan lebat, menyeberangi sungai kecil, dan mendaki bukit berbatu. Semakin dalam mereka masuk, udara semakin segar, dan suara alam semakin menenangkan. Burung-burung hutan berkicau harmonis, dan hewan-hewan kecil muncul, seakan menyambut kedatangan mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di sana, Ardi tertegun. Sebuah danau kristal yang memantulkan cahaya matahari terbentang luas, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang daunnya berwarna keemasan. Udara di sekitar lembah terasa hangat dan penuh energi. Ardi menyadari bahwa ini bukan sekadar pemandangan indah, danau ini memiliki aura keajaiban yang kuat.
Monyet ajaib melompat ke tepi danau dan menepuk tanah beberapa kali. Dari dasar danau, beberapa ikan bercahaya muncul, berenang membentuk pola yang indah di permukaan air. Ardi dan warga desa terpesona. Ia menyadari bahwa danau ini adalah pusat energi hutan, tempat di mana semua makhluk hidup bersinergi. Di tepi danau, monyet membawa Ardi ke sebuah batu besar yang penuh ukiran kuno. Ukiran itu tampak seperti simbol alam, matahari, bulan, sungai, pohon, dan hewan. Monyet menepuk batu itu beberapa kali, lalu menunjuk ke arah ukiran tertentu yang menggambarkan manusia, alam, dan hewan hidup dalam harmoni. Ardi menyadari pesan monyet, rahasia hutan bukan hanya tentang keindahan, tetapi tentang keseimbangan hidup yang harus dijaga oleh manusia. Ardi memutuskan untuk menjadikan lembah ini sebagai tempat belajar bagi seluruh warga desa. Ia mengajak mereka untuk memahami cara menjaga keseimbangan alam, bagaimana tanaman, air, dan hewan saling mendukung, dan bagaimana setiap tindakan manusia bisa memengaruhi seluruh ekosistem. Anak-anak belajar menanam benih di tepi danau, merawat ikan bercahaya, dan mencatat pola kehidupan di lembah. Orang dewasa belajar teknik irigasi alami dari danau, memanfaatkan energi air untuk ladang tanpa merusak lingkungan. Namun, saat mereka sedang belajar, sebuah suara keras terdengar dari arah hutan. Beberapa binatang liar tampak gelisah, dan angin berhembus kencang. Ardi merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Monyet segera melompat di pundak Ardi, menepuk tanah beberapa kali, memberi peringatan. Ardi menyadari bahwa ujian terbesar mereka mungkin sudah dekat. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria tua berpakaian lusuh, tetapi dengan aura yang berbeda, tidak seperti penyerang sebelumnya. Ia tampak bijaksana, tetapi tatapannya tajam. Ardi mendekatinya dengan hati-hati. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga hutan, seorang manusia yang hidup di hutan selama puluhan tahun, menjaga rahasia danau dan ekosistem hutan. Ia mengatakan bahwa keajaiban hutan tidak boleh disalahgunakan, dan hanya mereka yang tulus menjaga keseimbangan alam yang boleh mempelajarinya. Penjaga hutan kemudian mengajukan ujian bagi Ardi dan warga desa. Mereka harus menunjukkan kesadaran, keberanian, dan rasa hormat terhadap alam. Ujian pertama adalah menyeberangi sungai deras dengan bantuan pohon dan bebatuan alami tanpa merusak ekosistem. Ujian kedua adalah menolong hewan yang terluka atau terjebak di hutan. Ujian ketiga adalah memecahkan teka-teki alam yang menguji pengetahuan mereka tentang tanaman, air, dan satwa liar. Ardi dan warga desa bekerja sama. Anak-anak menolong burung yang tersangkut ranting, warga dewasa membangun jembatan sementara dari bambu dan daun, dan Ardi sendiri menuntun kerbau melewati jalur aman tanpa merusak tanaman. Monyet ajaib ikut membantu, memberi isyarat, dan kadang menepuk tanah untuk menenangkan situasi. Semua orang belajar bahwa keajaiban hutan bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang tindakan nyata yang penuh kebaikan dan tanggung jawab. Setelah berhasil menyelesaikan ujian, penjaga hutan tersenyum. Ia berkata, "Kalian telah menunjukkan hati yang tulus dan keberanian. Keajaiban hutan kini terbuka bagi kalian. Jaga rahasia ini, jangan biarkan keserakahan manusia menghancurkan harmoni ini." Ia kemudian menghilang perlahan ke dalam pepohonan, meninggalkan ketenangan dan damai yang luar biasa di lembah. Ardi merasa bangga, tetapi juga sadar bahwa tanggung jawabnya semakin besar. Ia tahu bahwa rahasia hutan yang terbuka ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa dan generasi mendatang. Monyet ajaib menepuk pundak Ardi, seolah mengatakan, "Kau siap menghadapi bab terakhir perjalanan ini. Keajaiban terbesar masih menunggu." Malam itu, Ardi duduk di tepi danau kristal, menatap air yang memantulkan cahaya bulan.
Ia merasakan kedamaian yang dalam, tetapi juga tekad untuk terus belajar dan menjaga desa, hutan, dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Desa Cemara Asri kini bukan sekadar desa biasa. Ia menjadi simbol persatuan manusia dan alam, tempat keajaiban nyata terjadi karena kebaikan hati dan keberanian menghadapi ujian. Dan begitu malam menyelimuti lembah tersembunyi, Ardi menatap bintang-bintang sambil berbisik, "Aku siap menghadapi ujian terakhir. Bersama monyet ajaib, desa ini, dan alam, aku akan menjaga keajaiban yang telah terbuka." Monyet duduk di bahu Ardi, menepuk kepala, dan menatap lembah dengan mata yang bersinar penuh kebijaksanaan. Pagi itu, desa Cemara Asri diselimuti kabut tipis yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ardi berjalan bersama monyet ajaib menuju padang bunga dan hutan bagian dalam yang kini telah menjadi tempat belajar seluruh desa. Udara segar, suara burung, dan aroma tanah basah mengisi setiap langkah mereka. Ardi merasa damai, tetapi juga sadar bahwa hari ini akan menjadi puncak dari semua perjalanan dan ujian yang telah ia lalui. Monyet melompat di pundak Ardi, menepuk tanah beberapa kali, dan menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ardi memahami isyarat itu, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akan menguji semua yang telah mereka pelajari. Ia mengajak beberapa warga muda desa, anak-anak, dan bahkan beberapa orang dewasa yang kini mengerti pentingnya menjaga alam untuk ikut menemaninya. Setelah berjalan beberapa kilometer melewati sungai, bukit, dan padang bunga, mereka tiba di sebuah gua besar. Di pintu gua, batu-batu bercahaya dengan pola yang berkilau, seakan menyambut mereka. Ardi menyadari bahwa ini adalah pintu menuju keajaiban terakhir hutan, tempat di mana semua energi alam berkumpul dan berpadu. Monyet melompat ke depan, lalu menepuk tanah. Cahaya lembut memancar dari batu-batu, menyoroti jalan masuk gua. Ardi dan warga desa melangkah dengan hati-hati. Di dalam gua, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan, air terjun mini yang memancarkan cahaya, kristal cahaya di dinding gua, dan suara gemericik air yang terdengar seperti musik alami. Semua elemen gua bergetar harmonis, seakan hidup. Di tengah gua, Ardi menemukan sebuah pohon raksasa dengan daun emas dan akar yang menembus ke tanah dan batu. Pohon itu tampak seperti inti energi hutan. Monyet melompat ke dahan pohon, menepuk beberapa daun, dan cahaya dari daun-daun itu memancar ke seluruh gua. Ardi merasa ada kekuatan besar yang mengalir melalui tubuhnya, sebuah energi yang membuatnya merasa terhubung dengan alam, desa, kerbau, dan semua makhluk hidup. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam gua. Itu adalah suara alam itu sendiri, membisikkan pelajaran tentang keseimbangan, kebaikan, dan keberanian. Ardi memahami bahwa keajaiban ini bukan hanya tentang melihat keindahan atau memiliki kekuatan, tetapi tentang menggunakan kebaikan hati untuk menjaga harmoni hidup. Ardi memimpin warga desa untuk melakukan ritual kecil, menanam bibit di sekitar pohon raksasa, membersihkan sungai mini dalam gua, dan melepaskan beberapa burung liar yang sebelumnya tertangkap. Monyet ajaib ikut membantu, menepuk tanah, dan kadang melompat ke arah warga untuk mengingatkan mereka agar hati tetap tulus dan tindakan mereka tidak merusak. Ketika semua selesai, gua mulai bergetar ringan. Cahaya dari pohon dan kristal memancar lebih terang, membentuk lingkaran cahaya yang mengelilingi Ardi dan warga desa. Mereka merasakan energi yang hangat dan damai, seakan alam menyatu dengan mereka. Ardi menyadari satu hal, ini adalah puncak keajaiban hutan, energi alam yang bisa dirasakan, dihargai, dan dijaga oleh manusia yang tulus. Di luar gua, warga desa merasakan perubahan besar. Ladang menjadi lebih subur, sungai lebih jernih, dan kerbau-kerbau tampak lebih sehat dan energik. Burung-burung berterbangan di langit,
seakan merayakan harmoni yang tercipta antara manusia dan alam. Anak-anak tertawa riang, belajar menanam, merawat hewan, dan bermain dengan bijaksana di hutan. Orang dewasa tersenyum, menyadari bahwa keajaiban ini bukan sekadar hadiah, tetapi tanggung jawab yang harus dijaga. Ardi menatap monyet ajaib dan berkata, "Kau telah menuntunku melalui semua ujian ini. Aku belajar banyak tentang kebaikan, keberanian, dan tanggung jawab. Desa kita kini benar-benar bersatu dengan alam." Monyet menepuk pundak Ardi, seolah menyetujui kata-katanya, dan melompat ke dahan pohon, menepuk daun-daun emas pohon raksasa yang memancarkan cahaya. Kepala desa kemudian mengumpulkan semua warga di alun-alun. Ia mengumumkan bahwa desa Cemara Asri kini menjadi desa pelestari alam, di mana setiap tindakan warga selalu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Ardi dihormati bukan hanya sebagai pemuda penggembala kerbau, tetapi juga sebagai pemimpin bijaksana yang menghubungkan manusia dengan alam. Hari itu, Ardi menyadari satu hal penting. Keajaiban terbesar bukan sekadar bunga bercahaya, kerbau sehat, atau gua yang indah, tetapi persatuan, kebaikan hati, dan keberanian untuk melindungi yang lemah dan menjaga keseimbangan alam. Ia tahu bahwa ini adalah hadiah yang paling berharga, karena bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Malamnya, seluruh desa berkumpul di padang bunga, melihat bintang-bintang yang bersinar cerah. Cahaya dari bunga-bunga langka dan daun pohon emas dari gua terpancar lembut ke padang, menciptakan suasana magis yang menenangkan hati semua orang. Anak-anak tidur dengan damai, orang dewasa tersenyum dengan bangga, dan Ardi duduk di bawah pohon, menatap bintang sambil memikirkan semua perjalanan yang telah dilalui. Monyet ajaib duduk di pundak Ardi, menepuk kepala, dan menatap desa dengan mata penuh kebijaksanaan. Ardi tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka bersama bukan hanya tentang menemukan keajaiban, tetapi juga tentang menjaga dan menyebarkan kebaikan, keberanian, dan tanggung jawab kepada semua makhluk hidup. Dan begitu malam menutup hari, desa Cemara Asri menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam, tempat di mana keajaiban terjadi karena persatuan, kebaikan, dan keberanian hati. Ardi tahu bahwa perjalanan hidupnya bersama monyet ajaib masih akan berlanjut, tetapi ia siap menghadapi apapun, karena ia telah belajar bahwa keajaiban terbesar selalu muncul dari hati yang tulus dan tindakan yang bijaksana.